Oke, baik rekan-rekan sekalian, sobat peneliti, jumpa kembali dengan Bapak Bambang Dewandoko. Di video kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana membuat outlier yang benar menggunakan software Smart PLS 4. Ya. Jadi bagaimana kita tahu dalam membuat penelitian, ketika olah data kita sering melakukan outlier. Tapi gimana sih outlier yang benar gitu? Apakah semua indikator yang merah terus kita outlier, kita hapus? Gitu. Nanti dampaknya gimana gitu? Ternyata karena nggak sembarangan kita buat outlier ya teman-teman ya. Jangan semua itu kita hapus-hapus nanti karena dampaknya bisa berakibat buruk. Nah di sini mari kita belajar bagaimana membuat outlier yang benar untuk penelitian kuantitatif menggunakan Smart PLS 4. Oke, nah teman-teman di sini Bapak kasih contoh, ini juga dari salah satu skripsi bimbingan mahasiswa Bapak ya. Di sini ada, nah ini sudah ada modelnya. Jadi memang di video kali ini Bapak nggak jelasin bagaimana mulai dari input data ya, mulai dari import data Excel ke Smart PLS ya. Kalau teman-teman mau belajar input data dan sebagainya, bisa lihat di video Bapak yang lain. Di video ini kita mau fokus untuk melakukan outlier. Jadi di sini ada kita ambil contoh data yang sudah jadi ya. Oke teman-teman, di sini jadi kita lihat ada 4 variabel independen, yaitu yang pertama tuh sistem pengendalian internal ya. Terus kedua itu ada Board of Director ya, BDO, kemudian PAI ini peranan audit internal, OWS ini online whistleblowing system, dan PFR ini pencegahan fraud ya. Jadi ini penelitian skripsi di bidang forensic accounting ya, yaitu tentang fraud prevention ya, pencegahan fraud. Tentu ini konteksnya nanti bisa macam-macam ya. Silakan aja teman-teman mau bikin penelitian serupa dengan bidang studinya masing-masing. Ini karena Bapak kasih contoh di bidang accounting, audit ya. Tentu di sini ada SPI ini ada 7 indikator ya, BDO juga ada 7 indikator, PAI ada 7 indikator, OWS 7 indikator, dan PFR ada 6 indikator ya. Yang mana indikatornya sudah dibuat menggunakan dari penelitian pendahuluan ya. Nah, pertama-tama tentu kita lakukan yaitu yang namanya calculate ya, PLS algorithm ya. Nah, kalau kita lihat hasil dari PLS algorithm di sini, kita akan menjumpai bahwa ada beberapa indikator di sini ya, yaitu di SPI ya. Di sini ada SPI 3 ya, kemudian ada SPI 5 itu kurang dari 0,7 ya, BDO 1, kemudian BDO 2, BDO 3 ya. PAI aman ya. OWS ini juga ada nih OWS 5 ya 0,372, OWS 7 0,224 ya. PFR juga ada nih PFR 3 ya, PFR 3, PFR 4, PFR 5. Jadi di bawah 0,7. Yang mana kalau kita lihat dari Smart PLS-nya tentu di bawah 0,7 kan diwarnainya merah. Ini ya kalau kita lihat outer loading di sini dia warna merah. Apakah kita langsung serta-merta outlier yang merah-merah ini kita buang teman-teman ya? Jangan dulu ya, karena kalau yang merah-merah ini kita buang, nanti indikatornya jadi sedikit. Karena kan bikin indikator juga nggak sembarangan gitu. Kita bikin indikator dari penelitian pendahuluan ya, udah disusun di bab 3 gitu. Kalau skripsi, kalau ini kan olah data di bab 4. Kalau Bapak sebagai dosen penguji pada saat sidang skripsi pun teman-teman, kalau terlalu banyak outlier yang dilakukan pada indikator itu kan menjadi bahan pertanyaan juga gitu penguji. Ada dulu waktu bikin penelitian menentukan indikatornya bagaimana gitu. Kok ujung-ujungnya di outlier semua gitu. Bener nggak bikin indikatornya gitu. Dipertanyakan justru gitu. Jangan-jangan bikin indikatornya asal tembak aja nih, bukan dari penelitian pendahuluan ya, atau penelitian pendahuluannya dari mana nih ya, dari jurnal bereputasi nggak, ada grand teorinya nggak gitu. Asal saja takutnya kan sih kok banyak sekali yang di outlier gitu. Jadi kita pilih ya beberapa indikator yang kita ke outlier, yaitu adalah indikator yang mana nilai overloadingnya di bawah 0,5. Karena kalau kita mengacu ke bukunya Imam Ghazali ya, ada tentang ini partially square Smart PLS 329 ya, karangan Profesor Imam Ghazali di halaman 35 itu sebutkan bahwa di atas 0,5 masih acceptable, tapi kalau di bawah 0,5 memang kita outlier teman-teman ya. Oke, jadi rekan-rekan ya, yang kita outlier pertama-tama ini dulu aja nih, sedikit dulu aja ya. BDO 1 ya itu jelas harus di outlier karena itu minus kan sampai ya indikatornya. Kemudian BDO 3, kenapa? Karena itu juga di bawah 0,5 ya. OWS yang 5 saja dulu ya. OWS 3 pertahanin dulu teman-teman ya. OWS 5 ini di bawah 0,5. Kalau yang masih 505 pertahanin dulu ya. OWS 5, PAI 5 ini hijau semua, event dari Smart PLS-nya ya. PFR
pertahanin dulu ya, SPI juga pertahanin dulu. Jadi 3 dulu aja ya. BDO 1, BDO 3 sama OWS 5 ya. Oke. Karena outliernya gampang, kita tinggal back terus kita buang di sini ya. Yaitu BDO 1, tinggal klik delete ya, ini ya, tinggal klik delete saja ya. BDO 3, terus apa lagi? Tadi OWS 5 ya. Nah, OWS 5. Yes, OWS 5. Oke ya. Nah, di sini kita tinggal running lagi ya, calculate, LS algorithm. Oke, start calculation ya. Oke. Nah, sekarang ya, udah jalan, ini udah di atas 0,5 semua. Ya. OWS, ada OWS 3 yang masih 0,489, sedikit di bawah 0,5, ya, PFR. Nah, kita lihat dulu sekarang teman-teman ya, untuk uji validitas dan reliabilitasnya ya, construct reliability dan validity. Oh, semuanya udah masuk ya, Cronbus Alpha. Ya. Cronbus Alpha kan di atas 0,7 kalau Smart PLS hijau ya, tapi menurut bukunya Umas Karan Roger Bogi kan di atas 0,6, oke. Karena yang penting jangan di bawah 0,6, karena kalau di bawah 0,6 kan poor ya. Kemudian composite reliability juga udah di atas 0,6, even 0,7, bahkan 0,8 ini ya. Cuma AVE aja nih masih ada yang merah satu ya, yaitu untuk SPI. SPI itu masih 0,0494. Ini pun sedikit saja di bawah 0,5 ya. Cuma kurang 0,006. Even kalau dibuletin satu angka di belakang koma jadinya 0,5 ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita outlier ya untuk yang SPI-nya ya, supaya SPI-nya masuk gitu. Untuk uji validitas diskriminan menggunakan HTMT ya. HTMT sudah bagus ya, hijau semua nih ya, bahkan nggak ada yang hitam ya. Kalau di atas 0,9 baru merah HTMT ya, tapi kalau di atas 0,85 itu masih hitam, hitam tambang batas. Ini bahkan hijau ya, jadi HTMT-nya sudah bagus ya. HTMT sudah bagus, Von der Larker ya. Von der Larkernya apalagi ya, kalau HTMT sudah masuk ya pasti yang lainnya pun masuk ya. Von der Larker juga sudah bagus nih ya. Semua square root AV sudah lebih besar daripada korelasi yang lain ya. Semua square root AV itu yang angka yang di sini 758 di atas 589, 727 di atas 597 ya. 0,807 di atas yang lain 711 dan 703. R square-nya berapa? R square-nya cukup bagus ya. R square-nya 0,697, adjusted R square-nya 0,683, berarti 68,3% ya. Karena ini kan variabel X-nya lebih dari satu yang dipakai adjusted R square ya, atau R square adjusted nih kalau Smart PLS. 68,3% sudah bagus teman-teman ya, berarti sudah di atas 50%. Which is artinya mayoritas faktor-faktor yang mempengaruhi si variabel dependen ini sudah dapat diartikan oleh seluruh variabel independen dalam penelitian ini ya. Gitu. F square-nya juga sudah bagus ya, cuma tinggal SPI warna hitam, yang lainnya hijau. Ini kalau diuji regresi seperti ini, yang hitam tuh bisa berpengaruh, bisa enggak. Kalau yang hijau pasti berpengaruh ya. Meskipun uji regresi bukan di F square ya, uji regresi itu di bootstrapping. Ya, ini korelasi F square tuh, tapi ada hubungannya antara korelasi sama regresi ya. Baik. Jadi kita mau lihat bahwa di SPI ada yang perlu di outlier ya. Karena apa? Tadi masih hijau, masih kurang ya satu ya. Coba kita lihat saja dulu dengan posisi seperti ini ya, kalau kita lakukan bootstrapping hasilnya gimana ya. Jadi namanya kan uji ini adalah penelitian kuantitatif, ini kita melakukan eksperimen teman-teman ya. Kalau seperti ini ya, istilahnya tadi kan cuma 0,494 ya. Masih bisa lah ke 0,5 ya, kalau misalkan kita pertahanin kondisi kayak begini gimana. Ya, yang signifikannya berapa, yang nggak signifikannya berapa. Nah, kalau kita lihat hasilnya, posisi seperti ini pun sudah signifikan semua ya. Jadi keempat variabel independennya itu mampu mengaruhi variabel dependennya secara signifikan. Dilihat dari p-value-nya yang ini teman-teman ya, di bawah 0,05 dan t statistiknya juga di atas t tabel. T tabelnya 1,96. Kalau original sampelnya memang ini karena dua arah ya, uji dua arah, jadi kita nggak perhatikan ya apakah berpengaruh positif atau negatif ya. Di sini SPI negatif nih, tapi kita nggak bisa bilang berpengaruh negatif karena kita pakai ujinya two tail nih. Kalau mau pakai uji one tail ya tadi pada saat bootstrapping kita setting ke one tail ya. Nanti beda di statistiknya 1,67 ya. Kalau one tail 1,67, two tail 1,96. Nah, sekarang gimana? Tadi kan SPI masih merah tuh ya, AVE-nya. Nah, gimana supaya hijau ya? Kita
outlier. Nah, ini sini kita lihat nih ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam melakukan outlier. Ya, sengaja Bapak kasih contoh yang cukup ekstrim di sini ya. Oke, kita mau lihat ya, SPI yang mana nih yang mau kita outlier gitu. Oke, kita balik lagi ke algoritma ya. Di sini SPI kita bisa lihat dari SPI 1 sampai SPI 7 ya. Nah, sebenarnya sih semuanya udah di atas 0,5 ya. Tapi kalau yang paling kecil SPI 3. Terus ada SPI 1 sama SPI 2. Misalnya kita outlier ya si SPI 3. SPI 3 kita buang ya. Kita outlier si SPI 3. Kemudian kita calculate sekarang ya. Lakukan PLS algorithm. Oke. Dengan kita membuang si SPI 3 itu, sekarang si SPI-nya, AVE-nya sudah naik. Jadi 0,54 ya. Yang lain-lain memang dari awal juga udah hijau sebelum outlier ya. R square-nya oke, masih berkisar di 60 sekian, meskipun turun sedikit ya, tadi kan 68 ini 67, nggak masalah. Oke, rekan-rekan kita coba kita outlier ya, si SPI 3 dengan OWS 3 ya. Kemudian kita running lagi PLS algorithm. Oke, di sini SPI angkanya sudah besar-besar, BDO, PAI ini naik juga ya. R square adjusted-nya naik jadi 0,692. OES-nya udah besar semua ya, itu di atas 0,5 semua. Oke. Kemudian construct reliability dan validity-nya sudah masuk, sekarang udah hijau semua, aman ya. Apalagi HTMT ya dan sebagainya udah jelas itu. Oke. Nah, tapi dalam posisi seperti ini, ketika kita calculate bootstrapping ya, teman-teman, teman-teman bisa lihat bahwa dengan di outliernya si SPI 3 ternyata membuat dampak yang cukup fatal, yaitu apa, variabel SPI yang tadinya berpengaruh sekarang menjadi tidak berpengaruh gitu. Padahal cuma buang satu indikator, kan salah-salah ya, buang-buang banyak indikator ya. Apalagi kalau kita buang 3 indikator, misalnya kita cuma berpatokan smart PLS, kalau nggak hijau ya merah kita buang semua. Jangan teman-teman ya. Karena apa? Ya bagaimanapun software ataupun artificial intelligence ya, kita dalam hidup ini nggak bisa terpisahkan dari faktor-faktor teknologi. Tapi bagaimana teknologi itu tidak memperbudak kita, tapi justru membantu kita ya. Decision makingnya tetap kita sebagai human gitu. Teknologi ada ya, software, AI dan sebagainya untuk membantu pekerjaan kita gitu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi kita lihat sekarang ya, yang di outlier mendingan yang mana gitu. Oke, berarti SPI 3 ini cukup krusial ya. Kita balikin si SPI 3, di sini ada SPI 1 sama SPI 2. Kalau kita lihat memang lebih kecil SPI 1 ya. SPI 3 kita balikan. Sekarang SPI 1 kita buang. SPI 1 kita buang. Running lagi ya. Langsung aja deh misalnya ke bootstrappingnya. Nah, dengan yang dibuang SPI 1 justru si SPI berpengaruh ya. Cuma masalahnya apa? Kalau SPI 1 yang dibuang, si SPI 3-nya tetap masih motor loadingnya 0,495 gitu ya. Berpengaruh sih berpengaruh ya, cuma seperti ini. Nah, kemudian gimana? Kalau gitu ya. Kalau gitu kita coba eksperimen lain ya. SPI 1 kita balikin, masukin lagi. SPI 2 yang kita buang ya. Karena SPI 2 kan di atasnya SPI 1 tapi sedikit ya. Oke. Sekarang kita running ya. Oke. Nah, SPI 3-nya jadi naik tuh 0,533 ya. Oke. Oke. Reliability dan validity-nya hijau semua, aman. Oke. HTMT, gimana HTMT? Discriminant validity ya. HTMT oke, aman ya, ini ada hitam tapi masih nggak apa ya, ambang batas karena 0,859. Di atas 0,85 itu hitam, tapi hitam ambang batas masih masuk ya. Masih masuk. Sekarang kita lakukan bootstrapping ya. Bootstrapping. Nah, bisa kita lihat ternyata ketika SPI 2 yang dibuang ya, justru SPI ini menjadi berpengaruh dan P value-nya sangat kecil yaitu 0,007 saja ya.
Nah, ini hasilnya yang terbaik. Berarti ternyata yang harus di outlier adalah si SPI 2 gitu ya, bukan SPI 3 ya, bukan juga SPI 1 dan bukan tiga-tiganya ya. SPI 1 2 3 kita buang. Kalau kita buang tiga-tiganya malah jadi nggak berpengaruh, malah jadi kacau. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu ya, Pak ingin kasih ilustrasi hati-hati dan melakukan outlier ya, tidak semua yang di bawah 0,7 itu kita outlier teman-teman ya. Nah, kemudian kesalahan lain yang sering terjadi adalah indikatornya cuma satu gitu. Misalnya teman-teman tuh sering Bapak jumpai ya mahasiswa prinsip situ indikatornya misalnya cuma dua atau cuma tiga, terus di outlier sampai tinggal satu gitu ya. Jadi satu variabel, satu indikator. Nah, misalnya kita coba nih, ini misalnya kita buang semua, sisain si SPI 7 misalnya, ini namanya kan contoh ya. Sisain nih SPI 7 ya. Langsung masuk Pak, ya masuk. Tapi jadi 1,00 ya. 1,00-nya kan dilambangkan dan warnanya hijau ya. SPI 7 ini hijau 1,00. Tapi bukan berarti bagus, teman-teman. Justru ini salah ya. Kenapa salah? Karena kalau 1,00 maka dia tidak lagi dianggap sebagai variabel laten. Laten itu yang menggunakan kata sifat ya, konstruk. Jadi kata konstruk itu merujuk pada variabel laten. Tetapi ini justru oleh si Smart PLS dianggap sebagai variabel faktual. Variabel faktual biasanya yang kalau kita menggunakan data sekunder ya, misalnya seperti kita membuat penelitian pakai laporan keuangan ya, ada return on asset ya, jadi proxy ya, makanya proxy misalnya profitability, proxy-nya apa, return on asset. Nah itu nggak ada ekornya karena pakainya rumus, jadi cuma satu gitu ya, karena proxy cuma satu. Kalau variabel laten minimal dua teman ya, minimal dua baru kelihatan gitu. Jadi bagaimana bisa satu variabel satu indikator ya, berarti apa bedanya dong indikator sama variabel ya. Jadi itu, jangan cepat-cepat dengan buru-buru teman-teman melakukan yang namanya outlier langsung pangkas-pangkas semua, buang semua, tidak seperti itu ya. Tapi pertahankan dulu ya yang masih di atas 0,5, baru sedikit-sedikit kita buang satu-satu teman-teman ya. Satu-satu secara eksperimental ya. Gimana kalau kita buang indikator ini satu, oh ternyata hasilnya malah makin buruk. Balikin lagi, masukin, buang indikator yang lain satu saja ya, satu indikator saja. Ternyata kalau hasilnya sudah masuk semua ya sudah gitu, itu jadi final modelnya kita. Karena kita nggak sembarang buang indikator ya, bikin indikator pun kan nggak sembarangan, harus dari penelitian pendahuluan ya, dari jurnal atau proceeding ya, terindeks Scopus yang bereputasi seperti itu. Baik, oke itu tadi ya video kali ini teman-teman tentang bagaimana melakukan outlier dengan benar di software Smart PLS 4 ya. Semoga bermanfaat ya. Sukses selalu untuk penelitiannya. Terima kasih.